Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena Tuhan Yesus baik, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita bisa kembali beribadah pada hari ini di minggu kedua di bulan Mei. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan untuk kita semua ya Bapak Ibu, sehingga kita masih bisa bersama-sama memuji nama Tuhan pada pagi hari yang cerah ini ya. Luar biasa Tuhan kasih kita cuaca yang cerah sekali hari ini. Dan pasti kita akan terus merasakan sukacita Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenangkan jiwaku, aman bersama, lebih dari harta, lebih dari harta. Yesus Allah segalanya. Tenangkan jiwaku dalam hadirat-Mu, tunjukkan kasih-Mu Tuhan, dan tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang Kau setia. Kau mulia, tulus salam dan segalanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia mulia, Kau mulia. Tenangkan jiwaku, aman bersama-Mu, lebih dari harta, segalanya.
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, apa kau lagi kau tunjukkan. Tunjukkan kasih setiamu, yang ku tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Setia, tanpa terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami terus rasakan kasih-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir kami. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Haleluya. Kami boleh setia, kami setia. Haleluya. Ya Yesus, ini syukur kami Tuhan. Kami haleluya. Ya Bapa, ya Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Sepiu sayang haus, rindu aliran sungai-Mu, ya Yesus.
Tuhan seperti terjadi itu. Kami mau lebih lagi rasakan hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi rindu Tuhan. Ya Yesus, ini kami Tuhan. Haleluya. Seperti saya mau aliran sungai-Mu, hatiku telah menunggu-Mu. Bagaikan naga di depannya hujan, tubuh jiwaku Tuhan. Pribadi yang menyenangkan hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kepadamu dan padamu. Kami dekat lagi padamu. Kita dalam indahnya bersama. Lagi-lagi katakan hanya Kau Yesus. Hanya Engkau. Pribadi yang menyenangkan hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kami dekat lagi padamu. Kita dalam indahnya bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang boleh kami rasakan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapak. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Yesus. Tuhan penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu ya Bapa. Kami yang haus, kami yang rindu Tuhan akan hadirat-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian Bapa. Terlebih lagi Tuhan untuk hamba-Mu yang hari ini akan menyampaikan dalam firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan dari segala aspek kehidupannya, terlebih lagi pelayanannya ya Bapa. Kau pakai lebih lagi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Juga untuk jemaat Tuhan, Kau berkati Bapa, Kau berkati Yesus, Kau berkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka mau lebih lagi Tuhan, lebih lagi Bapa, setia Tuhan akan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati cuaca dan juga lingkungan ya Bapa. Biarlah kami bisa beribadah Tuhan untuk menyenangkan hatimu ya Bapa. Dalam keadaan yang tenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kami siap untuk meninggikan Kau ya Bapa. Dengan sorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya sapa sekali lagi ya Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mana senyumnya? Tunjukkan kiri kanan senyum yang terbaik. Dan katakan, aku bersuka cita. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari satu dan bangsa. Berdiri di hadapan pasangan yang tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari satu dan bangsa. Berdiri di hadapan pasangan yang satu suara menyatakan
Perbuatannya yang sungguh ajaib antara sungguh dan Tuhan besar dan Tuhan yang besar dan sangat peduli lebih dahsyat dari segala haleluya dan Tuhan yang besar dan sangat peduli Selamat Bapak Ibu, luar biasa. Nama Tuhan. Baik Bapak Ibu. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Sebelum itu kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan apa yang ada pada kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, biar apa yang kami beri Tuhan itu semata-mata untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil kita menjalankan korban persembahan kita mau angkat pujian. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kita mau siapkan, kita mau kasih waktu buat Tuhan. Mari angkat lebih lagi pujian ini, kita mau katakan Tuhan.
aku rindu. Lagi katakan Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawan. Lagi katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku ya Yesus. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Saat ini Tuhan, ku rindukan Kamu mengapi saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Lebih lagi ku rindukan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Kau mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengungkapkan kerinduan kami bahwa kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan dalam kuat kuasa-Mu, dengan kuat kuasa kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan, kami merindukan urapan dari kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami ini Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar kami tidak akan dapat mampu jalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi pujian penyembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan, menghibur, membangun kami untuk semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya, luar biasa ya. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada itu semua karena kasih dan berkat Tuhan. Terlebih lagi saya mengucap syukur kepada Tuhan
mendapat kesempatan kembali untuk melayani Bapak dan Ibu, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Ya, 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Boleh disiapkan Abang Nes ya? Oke. Ya, Mazmur 18 ayat 21 sampai ayat 30. Ya, kita akan bacakan secara berganti-gantian, dan tolong ketika membaca, tolong diperhatikan, diresapin, setiap kata, setiap kalimat di sini, Saudara. Karena ini adalah merupakan kunci bagaimana kehidupan kita bisa diberkati Tuhan, kehidupan kita bisa menerima segala kebaikan yang daripada Tuhan. Ya, tolong diresapin baik-baik, diperhatikan baik-baik. Kita baca, tetapi tidak ngebut ya, pelan-pelan saja. Saya akan bacakan ayat ganjil, Bapak dan Ibu, ayat yang genap. Firman Tuhan katakan begini, ya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya kasih tema khotbah saya yaitu dengan tema Tuhan bertindak tepat waktu, Saudara ya. Tuhan bertindak tepat waktu, Saudara. Mungkin kita seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah lambat untuk bertindak untuk menolong kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak memperhatikan jeritan, seruan ya di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perhatikan di sini Saudara ya. Bang next ya, ada itu ayat firman Tuhan, ayat emasnya di dalam Mazmur 18 ayat 26. Ya, mari kita baca bersama-sama 1 2 3. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin tadi saya sudah katakan bahwa seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu lambat bekerjanya. Kayaknya pertolongannya itu tidak cepat, ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Rasanya, aduh Tuhan ini di mana begitu. Ketika kita berteriak dalam pergumulan kita, tetapi dikatakan di sini terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia, Saudara ya. Jadi firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini harus menjadi dasar di dalam kehidupan kita supaya kita tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa ketika kita sedang diperhadapkan dengan segala ujian yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan itu setia. Amin. Ya, Tuhan setia dan Dia akan menunjukkan kesetiaannya itu kepada orang-orang yang setia kepada Dia. Selain kasih Tuhan, kalau kita membaca seluruh perikop firman Tuhan, ya di dalam Mazmur 18 ini, judulnya Lembaga Alkitab Indonesia itu memberi judul di sana nyanyian syukur Daud, Saudara ya. Nyanyian syukur Daud. Kenapa? Daud menulis ya nyanyian syukur kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang pertama di sana dikatakan bahwa Daud bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melepaskan dia
dari cengkeraman setiap musuhnya, termasuk Saul, Bapak yang kasih Tuhan, yang mengejar, yang menginginkan kematian di dalam kehidupannya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Daud bersyukur? Karena dia katakan dia sudah dilepaskan dari cengkeraman setiap musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, artinya apa? Di dalam perjalanan kehidupan Daud, dia pernah mengalami satu pergumulan yang sangat sulit dalam hidupnya, saudara. Ya, di dalam tengah tekanan itu, saya yakin dan percaya bahwa Daud juga pernah merasakan seolah-olah Tuhan itu di mana? Seolah-olah Tuhan itu lambat bekerja, seolah-olah pertolongan Tuhan itu sulit dia dapatkan. Tetapi apa? Dia tetap menjaga kesetiaannya kepada Tuhan, saudara. Dia tetap menjaga sikapnya kepada Tuhan. Dia tetap menjaga segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dia tetap lakukan dalam hidupnya, saudara. Oleh karena itu sampai dia bisa apa? Dia bisa menerima segala kebaikan Tuhan. Ya, dia dilepaskan dari orang-orang yang memusuhi dia. Ya, orang-orang yang ingin membuat kehancuran dalam hidupnya. Orang-orang yang merancangkan kegagalan dalam hidupnya, saudara. Dia bisa selalu itu semua karena dia sudah ditolong oleh Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini, saudara. Kita tidak boleh kecewa terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Di dalam Mazmur, next Bang. Ya, di dalam Mazmur 34 ayat 20 dikatakan begini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, saudara. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya perjalanan hidup kita antara orang yang percaya sama Tuhan, yang menjaga juga hidup setia sama Tuhan, itu tidak dijamin bahwa tidak mengalami persoalan. Ini sering kali kita menyalahartikan, ya, ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi tantangan dalam hidup kita, kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik dalam hidup kita. Dikatakan nih, kemalangan orang benar banyak, saudara. Daud ketika dia tetap menjaga hatinya, dia tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu nggak mudah bagi Tuhan. Ada banyak hal yang dihadapi, saudara, yang mengecewakan secara manusia, secara duniawi, mengecewakan dalam hidupnya. Coba bayangkan, Daud itu adalah orang yang benar-benar punya motivasi yang baik untuk bangsanya, saudara, untuk membela bangsanya. Bukankah Daud itu adalah orang yang mengalahkan Goliat untuk bangsanya? Ketika bangsanya menghadapi orang-orang Filistin, mereka tidak sanggup, mereka dibelenggu dengan ketakutan, tetapi hanya Daud yang dapat mengalahkan orang Filistin, yang dapat mengalahkan Goliat bagi Israel. Tetapi ketika dia mengalahkan memberikan kemenangan untuk bangsanya, bukan penghargaan yang dia dapat, tetapi kebencian, kemarahan dari Raja Saul, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga dia kejar-kejar sedemikian rupa, saudara, ya, untuk dibunuh, untuk dibinasakan. Coba bayangkan, Bapak dan Ibu sudah merasa berbuat baik, tapi disalah ngertiin orang, saudara. Nah, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Mungkin sebagian besar kehidupan kita akan kecewa. Tetapi Daud dengerin, ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia mau dibunuh, ada kesempatan Daud untuk melampiaskan dendamnya, untuk melampiaskan kemarahannya, untuk melampiaskan kesempatan yang baik kepada Saul untuk membunuh, saudara. Tapi kesempatan itu tidak digunakan. Dengan apa? Dia melihat bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia menjaga hatinya, saudara. Untuk apa? Untuk tidak marah, untuk tidak dendam sama Saul. Dia tetap menjaga hatinya. Dia menyerahkan penghakiman itu hanya kepada Tuhan, saudara. Seringkali di dalam kehidupan kita, saudara, ketika kita sudah berbuat baik, yang mungkin kita merasa sudah berjasa, tapi kita diperlakukan tidak adil sama orang. Seringkali kita membalas, saudara. Ya, kita membalas kejahatan itu. Tetapi Daud tidak. Artinya apa? Dia menjaga hatinya, saudara, tetap bersih di mata Tuhan.
Ya, tidak dikatakan kemalangan orang benar banyak. Daud sudah melakukan yang baik, dia mengalami masalah yang besar, saudara. Ya, sama dalam hidup kita. Bukankah ada banyak orang yang kecewa? Aku sudah rajin ke gereja, saya sudah melayani, saya sudah banyak berkorban untuk pelayanan, tetapi kok masalah saya kok bertubi-tubi, ya kok rasanya nggak habis, ya satu belum selesai kok datang lagi, saudara. Ya, kemalangan orang atau masalah orang benar itu banyak. Tetap bersyukur, amin. Saudara yang kasih Tuhan, tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena apa? Dikatakan di kalimat selanjutnya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, kalau Tuhan izinkan persoalan-persoalan dalam hidupmu, tetaplah mengucap syukur. Karena Tuhan yang akan melepaskan kita dari setiap pergumulan itu. Dalam setiap tantangan itu, Tuhan mau kita melihat kuasa dan mujizatnya. Sehingga kita berkata, wow, luar biasa Tuhan kita. Sehingga kita nanti bisa bersaksi. Bisa menceritakan bahwa Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, saya sebagai hamba Tuhan setiap saat melayani, saudara. Setiap saat saya berdoa, setiap saat juga saya merenungkan firman Tuhan. Ya, tapi masalah juga di dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan nggak selesai-selesai, saudara. Tapi tetap bersyukur. Karena dalam setiap tantangan, setiap masalah itu, Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Sehingga saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa buat orang lain yang tidak percaya. Amin. Jadi kesempatan Bapak dan Ibu ketika ada masalah dan pergumulan, tetaplah setia sama Tuhan. Karena kemenangan, karena jalan keluar itu sudah Tuhan pasti sediakan. Jangan pernah berputus asa. Jadi masalah, penderitaan, tantangan, dan pencobaan bisa datang sewaktu-waktu dan dapat menimpa semua orang. Baik orang fasik, ya orang yang jahat, orang yang tidak takut akan Tuhan, maupun orang yang benar, saudara. Ya, rasanya nggak enak. Gak adil Tuhan, masa orang yang jahat, orang yang tidak setia, mereka punya kena masalah, saya juga orang yang setia kok kena masalah, saudara. Saya kasih Tuhan, ya. Namun kita harus menyadari bahwa ada perbedaan, saudara, antara orang yang benar ketika menghadapi kemalangan, ketika menghadapi persoalan dan pergumulan, dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak mengindahkan Tuhan. Perbedaannya apa? Bahwa orang benar dalam kemalangannya, dalam tantangan yang pergumulan dihadapi, ya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Apapun masalahmu, pergumulanmu, sadari bahwa hidupmu itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tangan Tuhan tetap menopang kehidupanmu. Engkau bisa jatuh tapi tidak tergeletak. Amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi tetap mengucap syukur. Makanya firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara yang kasih Tuhan, ketika pencobaan terasa berat, ya terkadang kita merasa tidak sanggup lagi menanggungnya dan ingin menyerah, saudara. Ya, ada perkataan atau kata-kata hikmat yang berkata begini, pertarungan adalah milik orang yang gigih, ya. Pertarungan adalah milik orang-orang yang gigih, karena itu jangan biarkan keadaan mengalahkanmu. Hidup ini adalah perjuangan bagi Tuhan. Hidup ini adalah pertarungan, saudara. Setiap saat kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan dalam hidup kita. Sebenarnya ketika kita dikaruniai kehidupan ini, kita harus siap ada di medan pertempuran. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Dan orang-orang yang gigih yang akan mengalahkan pertarungan itu, saudara. Orang-orang yang gigih yang tidak menyerah, itulah orang yang akan menikmati atau mengalami kemenangan daripada Tuhan. Percayalah, kalau engkau tidak menyerah, engkau tidak putus asa, engkau tidak kecewa, engkau akan menjadi seorang pemenang. Tahun ini bicara tema besar kita adalah bangkit, jadilah pemenang. Itu terus gemakan dalam diri kita. Tuhan tidak mau, saudara, engkau menjadi orang yang kalah apapun pergumulanmu, tantangan yang diizinkan Tuhan terjadi. Tuhan mau engkau menjadi pemenang, saudara. Ya, sebagai orang percaya tidak seharusnya kita menyerah dan putus asa. Ya, berpeganglah pada janji Tuhan
bahwa dalam segala keadaan, ya, dalam segala keadaan kita harus pegang janji Tuhan. Makanya kita harus banyak merenungkan firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan itulah yang akan apa? Mengisi kehidupan kita, hati kita ini, saudara. Supaya hati kita ini bisa tenang, mengalami damai sejahtera, kita bisa berpegang pada janji Tuhan. Kita setiap saat harus merenungkan firman Tuhan, ya. Tapi perlu kita pahami, bukan hanya memegang janji Tuhan saja, mengklaim janji-janji Tuhan untuk kehidupan kita, tapi kita juga harus apa? Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena di dalam Mazmur tadi, ya, Mazmur katakan bahwa Tuhan itu membalas ya segala sesuatu sesuai dengan kebenaran kita. Ya, kalau kita hidup benar, Tuhan akan membela kita. Kalau kita hidup suci, Dia akan memperlakukan juga demikian, saudara. Kalau kita setia, Dia juga akan menyatakan kesetiaannya buat kita. Percayalah, pasti ada pembelaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kami bicara tentang kesetiaan ini, saudara. Ya, kita lihat lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, adalah contoh ketiga pemuda ya itu memilih tetap setia kepada Tuhan dan menolak menyembah berhala dan yang disembah raja oleh Nebukadnezar sehingga menimbulkan amarah raja. Kita bisa melihat dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, sahabat Daniel, bagaimana mereka menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ya, menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka tetap setia kepada iman dan pengharapannya hanya kepada Tuhan, saudara. Dan karena kesetiaannya itu, dia harus menanggung resiko, saudara. Sebagai konsekuensi, mereka dimasukkan ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali. Ya, dikatakan lebih panas dari biasanya. Ya, kalau Bapak dan Ibu membaca kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, saudara, ketika dia mau dibawa ke perapian itu yang sudah dipanaskan 7 kali lipat, saudara. Ya, itu yang membawa itu belum sampai sudah mati, saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara? Nah, coba lihat itu, Bang, di Daniel 3 ayat 21. Ya, Daniel 3 ayat 21 firman Tuhan katakan begini. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala, saudara. Kalau orang Chinese itu dikremasi, ya. Kalau orang dikremasi itu udah mati. Ini masih hidup udah dikremasi, saudara. Ya, ngeri, saudara, ya. Semuanya, semua pakaiannya, ya. Semua pakaiannya, semua barang-barangnya itu diikutkan untuk dibakar, saudara. Ya, ini akibat dari kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap Tuhan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Apakah mereka binasa? Ya, kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga. Ya, ayat 3, ayat 24, ayat 25. Nah, supaya kita benar-benar ini ya. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar, ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara yang kasih Tuhan. Raja sangat terkejut ketika melihat mereka bertiga berjalan-jalan dengan bebas dan malah yang ada satu lagi, saudara. Ya, itu siapa, saudara? Itu adalah malaikat Tuhan. Itu adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena setianya Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Dalam ujian, saudara, ya. Saudara yang kasih Tuhan. Janji firman-Nya adalah ya dan amin. Tuhan tak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya, saudara. Kita lihat, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia mau mempertaruhkan segala-galanya untuk Tuhan. Saya mau katakan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dalam
dalam mengambil keputusan untuk tetap setia sama Tuhan itu, dia itu berada dalam keadaan yang enak, Bapak Ibu Tuhan. Dia punya jabatan, dia punya fasilitas, dia punya harta, saudara. Dan itu dia dapatkan di negara Babel, saudara. Itu jabatan, saya katakan itu jabatan yang luar biasa. Orang Babel pun tidak bisa seberuntung Sadrak, Mesak, dan Abednego, bisa punya jabatan, punya posisi yang luar biasa, saudara. Tetapi Sadrak dan Mesak dan Abednego, dia tidak peduli, saudara. Ketika dia ditantang untuk tetap setia, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, dia lepaskan itu semua, saudara. Ya, tetapi kita lihat ketika dia menyatakan tetap setia kepada Tuhan, kepada imannya kepada Tuhan, dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, dia ditolong oleh Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka keluar dari api itu, mereka dinyatakan sebagai pemenang, saudara. Dan dia juga dikaruniai jabatan yang lebih baik, yang lebih luar biasa, ya, di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara, ya, untuk dapat keluar dari api pencobaan dengan kemenangan, kita harus mempunyai kesetiaan yang teguh kepada Tuhan di segala situasi. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Diperlukan, apapun pergumulanmu, saudara, tidak ada alasan untuk mundur dari Tuhan. Justru dalam pergumulanmu, ya, engkau membutuhkan kesetiaan lebih lagi kepada Tuhan. Supaya engkau bisa melihat pertolongan Tuhan, melihat campur tangan Tuhan. Jangan engkau, aduh masalah saya banyak sekali, aduh aku nggak kuat, akhirnya mundur sama Tuhan, mengasihi diri sendiri, mencari pembenaran terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Aku kan seperti ini, saya nggak bisa lakukan ini untuk Tuhan dan sebagainya. Jangan, saudara. Justru ketika engkau ada dalam pergumulan, engkau dalam persoalan, engkau dalam satu kerinduan untuk sesuatu, ya, yang engkau inginkan terjadi dalam hidupmu, engkau membutuhkan kesetiaan lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah menjadikan situasi dan kondisi kita untuk terlalu mengasihi diri kita sehingga kita mundur dari Tuhan, meninggalkan pelayanan, ya, meninggalkan kesetiaan kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan, saudara. Tuhan tidak berkenan. Tetapi apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, tapi kalau engkau tetap setia, ini yang membuat Tuhan akan menggerakkan hatinya, akan tergerak hatinya dan menyatakan kuasa bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Sanggupkah kita tetap menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan meskipun belum mengalami pertolongan yang kita harapkan? Ini menjadi pertanyaannya, saudara. Sanggupkah Bapak dan Ibu tetap menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan meskipun hari ini mungkin kau belum melihat tanda-tandanya saja, belum, saudara, apalagi mujizatnya, saudara. Tapi sanggupkah engkau tetap setia untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap mengharapkan pertolongan daripada Tuhan? Itu, Bapak yang kasih Tuhan, yang menjadi renungan kita hari ini. Tetaplah setia. Nih di sini ada anak-anak muda, ya, anak sekolah minggu seperti Yulinda, ya. Ya, tetap setia, ya. Tetap setia untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, dengan talenta kamu, ya. Dengan talenta kamu kasih sama Tuhan. Kamu bisa menari, ya, tamborin di tempat ini. Wow, luar biasa. 2 minggu yang lalu, ya, sudah ada penampilan dari Yulinda. Kasih itu sebagai persembahan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau engkau setia melakukannya untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, jangan mundur, ya, tetap maju, ya, terus gali, terus latihan, terus, ya. Saya yakin dan percaya engkau akan diberkati masa depan kamu, ya. Glory hari ini, puji Tuhan, ya, sudah ada cikal tunas-tunas baru yang mau melayani, saudara. Ini sangat sesuatu yang luar biasa. Saya sebagai gembala, saya sangat senang sekali ketika ada orang-orang yang memberikan potensi, ya, untuk dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Nanti ada siapa nih? Tere, ya.
Ayo, masih muda. Pak Ayub juga dulu begitu ya. Pak Ayub juga melayani setia ya waktu masih muda seperti kalian. Saya itu dari SD, Bapak yang kasih Tuhan ya. Saya dari SD itu sudah melayani. Saya dari SD itu kebetulan gereja itu di samping rumah saya waktu di Jawa. Kebetulan memang tanahnya itu adalah tanah orang tua saya, dibangun gereja dan memang sekarang udah dihibahkan. Waktu kecil tuh pekerjaan saya itu nyapu, bersihin gereja, saudara. Saya nggak tahu dari mulai kelas berapa itu ya. Pokoknya sampai kelas 6 saya waktu itu masih di Jawa, itu tugas saya rutin setiap hari Minggu itu saya membereskan gereja. Gerejanya besar, saudara yang kasih Tuhan ya. Ini sebelum seberapa itu ya. Besar, tapi itu yang saya lakukan, saudara. Ketika saya pindah ke Palembang, usia saya waktu SMP, saya udah mulai ngajar sekolah minggu, ya main musik, ya gitar sama, saudara. Ketika saya merantau ke Jakarta ini, sama, saudara. Saya tetap melayani. Ya pernah waktu itu saya di Jakarta kemampuan saya sebenarnya cuma bisa main musik, tapi suatu saat Tuhan izinkan begini. Kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain hari itu tidak ada yang bisa ngajar, saudara. Jadi saya pernah ngajar itu nggak tahu puluhan anak, saudara yang kasih Tuhan. Saya main gitar, saya WL, dan saya bawa firman, saudara. Ada kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan terjadi seperti itu, saudara. Ya nanti Yulinda, Tere ya melayani Tuhan dari muda. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kalian. Tentunya juga Bapak dan Ibu yang sudah melayani, tetap bertahan ya untuk tetap setia melayani. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara. Jadi apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, ya diperhitungkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan, jerih lelahmu, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi apapun yang kau lakukan untuk Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Saya kasih Tuhan, yang belum melayani, ayo juga membuka hati. Apapun yang bisa engkau berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, berikan. Ya, talenta karunia. Ya, hari ini sudah ada Ibu Storus ya. Ya, udah ambil bagian bawa persembahan kolektan, itu sebuah pelayanan, saudara. Jadi jangan pernah kita melihat besar kecilnya ya pelayanan itu. Semua di mata Tuhan sama, saudara. Ya, ketika kita melakukannya dengan tulus, dengan setia kepada Tuhan, Tuhan akan memperhatikan. Tapi ingat, ketika kita melayani bukan berarti kita nanti bebas dari masalah. Ya, jangan sampai ada pernyataan aku udah melayani kok malah masalah saya makin berat ya gitu. Jangan pernah itu terucap dari mulut kita. Amin. Tetaplah kita mengucap syukur, tetaplah kita setia dengan pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Yakinlah, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia tepat waktu dalam menolong kita. Amin. Sering kasih tinggal kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong kita. Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Percayalah, Tuhan punya waktu buat setiap kita untuk mengangkat, untuk menolong kita. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan lagu Ku Tetap Cinta. Ya, mari kita semua bangkit berdiri, mengambil saat teduh. Ya, mari kita merenungkan apa yang sudah kita dengarkan dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan mau memberkati kehidupan Bapak dan Ibu. Tetapi Dia juga mau supaya kita memiliki kehidupan yang setia kepada Dia. Karena Dia akan berlaku setia kepada orang yang setia. Dia akan berlaku suci kepada orang yang berlaku suci. Dia akan membalas kita seturut dengan kebenaran kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Tuhan, mari perhatikan hidupmu, supaya hidupmu tetap berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika didapati kehidupan kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, disitulah kita akan mengalami kuasa pembelaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta,
badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Oh ya rabarala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kembali mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan sanggup menolong kami tepat waktu Tuhan. Saat-saat ini hamba tidak tahu apa kondisi yang sedang dialami umat-Mu di tempat ini. Apapun pergumulan, apapun tantangan yang mereka hadapi Tuhan. Ketika mereka sudah berseru, mereka berteriak, mungkin mereka merasa bahwa seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan. Seolah-olah tidak ada penyertaan Tuhan. Seolah-olah tidak ada jawaban untuk setiap masalah mereka. Tetapi hari ini Tuhan berbicara kepada kami supaya kami tetap setia Tuhan. Kami tetap setia berharap kepada Tuhan. Kami tetap setia menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Bahwa ketika kami tetap setia Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu. Sebagaimana Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu kepada Daud Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan dan masalah, tetapi dia tetap menjaga hatinya. Dia tetap memiliki sikap yang tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap taat Tuhan kepada-Mu Tuhan. Maka dia melihat kuasa dan mujizat
yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Engkau mengangkat dia, Engkau memberkati dia, Engkau melepaskan dia Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu di tempat ini, biar roh kesetiaan itu Tuhan ada dalam hidup mereka. Mereka boleh tetap setia beribadah Tuhan. Mereka tetap setia berdoa. Mereka tetap setia membaca firman-Mu. Mereka tetap setia untuk melayani Tuhan. Sekalipun mereka sedang mengalami pergumulan, sekalipun mereka belum melihat pertolongan Tuhan, sekalipun mereka belum melihat jawaban doa, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba berdoa kepada umat-Mu. Setiap mereka memiliki keyakinan bahwa setiap jerih lelah mereka, setiap pengorbanan mereka, setiap apapun yang mereka lakukan buat Tuhan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan, dan Tuhan sudah menyediakan yang terindah, yang termanis bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Bila kuasa Roh Kudus terus memberkati umat-Mu sehingga mereka tetap diingatkan, diteguhkan dengan iman, dengan firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Puji Tuhan, saya dulu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Tetap setia kepada Tuhan. Itu janji Tuhan ya. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan setia. Apalagi kita setia. Luar biasa berarti pertolongan Tuhan. Amin. Ya. Kadang kita tidak setia, ya. Kadang kita tidak setia kepada Tuhan. Kadang mungkin kita malas baca firman Tuhan, malas memuji Tuhan, malas berdoa. Tetapi Tuhan tetap setia memberikan kita nafas kehidupan. Ya, apalagi kita setia, kita percaya, lebih dari situ Tuhan akan berikan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah setia di dalam Tuhan, karena Tuhan melihat kesetiaanmu. Dan tidak pernah sia-sia apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, dengan penuh kasih kami menyambut semua jemaat yang hadir pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk setiap hamba-hambanya yang sudah melayani untuk hari ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kegiatan kita sepanjang minggu ini, hari Selasa ada ibadah ucapan syukur di keluarga Bapak Ibu Manalu atau Adrian. Seperti biasa jam 6:30 ya, ada ucapan syukur. Saya rindu kita boleh sama-sama untuk ada bersama-sama, kita mau berdoa bersama-sama untuk anak kita terkasih Adrian. Ya, kemudian hari Rabu ada Rabu Ceria Bapak Ibu, supaya kita juga boleh membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Hari Kamis ada kul, Jumat juga ada kul, Sabtu ada Junior Church. Anak-anak Tunas boleh bersama-sama datang dalam ibadah Tunas, yaitu hari Sabtu jam 4 sore. Kemudian ada kul 1 dan latihan untuk ibadah hari Minggu. Kemudian hari Kamis Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu ucapan syukur yang melimpah kita naikkan kepada Tuhan. Kita sudah boleh merayakan hari kematian Tuhan Yesus, kemudian hari kebangkitan, dan hari Kamis kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita rindu boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, tetap jam yang sama, jam 10 pagi, yang akan dilayani oleh Bapak Gembala, waktu dari saya sendiri. Singernya ada Ibu Bintang Burung Ambarita, jadi singer ya Kak. Kemudian ada syafaat Ibu Restauli, pemain musik tetap oleh Bapak Parmin. Kemudian Ibu Dewi Mariana sebagai penerima tamu. Tamborin nanti ada Kak Kesha dan juga ada Kak Yulinda. Dress code-nya itu warna biru. Ya, Ibu Sitorus udah duluan pakai biru ya. Ya, puji Tuhan. Bagi jemaat yang rindu untuk pelayanan konseling dapat menghubungi gembala atau pengerja. Bapak Ibu yang rindu anaknya untuk penyerahan anak dan yang rindu untuk baptisan selam, ya boleh mendaftar supaya kita adakan. Yang salah satunya nanti Nais itu sudah bisa karena sudah mau 13 tahun, ya sudah bisa masuk supaya ada pembinaan. Nanti yang rindu untuk baptisan silakan, dan juga penyerahan anak. Baik Bapak Ibu boleh nanti menghubungi sekretariat. Yang berulang tahun di bulan Mei di minggu ini masih ada adik Adrian Manalu tanggal 16
Mei, kemudian ada adik Argia Huta Barat tanggal 16 Mei. Ini kayaknya kembar, Bung. Jamnya sama nggak ini lahirnya nih? Argia dan Adrian itu sama-sama di tanggal 16 Mei. Ya bersyukur ya, luar biasa. Tahunnya yang berbeda. Ya, tahunnya yang berbeda. Argia udah mau kelas 1, Adrian baru masuk TK. Ya, udah bersyukur. Bapak Ibu ada pengumuman dari Ibu Diakonia. Diakonia sampai hari ini 394.000. Ya, puji Tuhan. Ini sudah banyak pengeluaran ya Bu ya, sudah banyak pengeluarannya. Ya, kemudian kita sama-sama untuk hari Kamis supaya kita boleh sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, mungkin juga nanti kita boleh perjamuan kasih kali ya. Kita bawa apa aja sama-sama kita sambil ngobrol kita satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan diakoni kita hari ini. Kita satukan hati kita kembali, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali memberikan persembahan kami untuk diakonia. Engkau Tuhan memberkati apa yang kami berikan, pekerjaan usaha kami Tuhan. Kami rindu persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mengelolanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan pujian musim akan selalu berganti.
tidak akan pernah terjatuh Yesus. Sebab Kau Allah yang bersama dengan kami. Kau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas pekerjaan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan yang telah Kau lakukan Bapa. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Bapa. Kiranya biarkan hanya Roh Kudus yang bekerja Tuhan dalam atas doa kami ini Bapa. Terima kasih Bapa buat seminggu yang lalu penyertaan yang sangat sempurna dalam hidup kami. Buat kekuatan, ketegaran dalam menjalani setiap kehidupan kami. Kami percaya Yesus itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami Tuhan, melainkan karena kasih-Mu, karena Roh Allah-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami naikkan doa syafaat kami Tuhan, kami mau memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Bapa. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Bapa. Jika ada setiap perkataan kami yang salah, tindakan kami yang salah Tuhan, yang menyakiti hati-Mu Bapa, makanya melukai hati-Mu. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Ajari kami untuk lebih lagi mengenal firman-Mu Yesus, firman-Mu yang teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak, kami mengucap syukur Yesus buat firman-Mu Bapa, buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, buat pertolongan-Mu yang selalu tepat waktu dalam hidup kami Yesus, buat tindakan-Mu yang selalu tepat waktu dalam hidup kami Bapa. Bahkan Kau tidak pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak Yesus. Tangan-Mu selalu terulur untuk mengangkat kami Bapa, naik dan lebih naik lagi Yesus. Jika dalam hidup kami selalu mengalami persoalan Bapa, kami tahu Yesus, kami percaya Bapa, bahwa tidak ada permasalahan di luar batas kemampuan kami yang Kau berikan Tuhan. Kau memberikan kami persoalan, Kau memberikan kami permasalahan karena Kau tahu Tuhan, kami siap, kami mampu untuk mengerjakan semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, buat firman-Mu, terima kasih Yesus hari ini. Firman-Mu yang mengajari kami Bapa untuk lebih setia lagi kepada-Mu Tuhan, untuk tetap cinta kepada-Mu Yesus, untuk menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami lepaskan berkat buat bangsa dan negara kami Yesus. Biarkan Immanuel menjadi milik bangsa dan negara kami Yesus. Biarkan Kau Allah yang selalu menyertai bangsa dan negara kami Bapa. Apapun Tuhan permasalahan dalam bangsa kami ini Bapa, Kau yang mengambil alih seluruhnya Yesus. Karena kami percaya Bapa, Kau sudah merancangkan yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Bila saat ini kami mengalami perekonomian yang sulit Tuhan, kami percaya Yesus, Kau tidak akan membiarkan kami sampai kelaparan Tuhan. Kau tidak akan membiarkan kami sampai kehausan Yesus. Kau sengaja Tuhan memberikan itu hanya untuk menguji kami Bapa. Kau hanya untuk mencoba seberapa kuat kami Tuhan. Tapi kami percaya Kau Allah yang selalu bersama dengan kami. Kau Allah yang luar biasa Yesus. Kau Immanuel dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat pertobatan dan jiwa-jiwa Bapa. Tuhan, banyak saudara-saudara kami di luar sana Bapa yang memerlukan uluran tangan-Mu Tuhan, yang memerlukan pertobatan Yesus. Rapi Tuhan setiap saudara-saudara kami. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan mereka Yesus, sehingga banyak lagi jiwa-jiwa yang lepas, jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan, yang mengakui bahwa Kau adalah Sang Raja, Kau adalah Allah yang luar biasa Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Yesus, saat ada pelepasan itu, di situ ada keajaiban yang turun dari surga. Terima kasih Yesus. Bapak, kami mau juga berdoa kami Tuhan, para pemimpin kami Yesus, pemimpin baik dari pusat maupun daerah,
yang tertinggi maupun yang terendah Yesus. Kami juga mengucapkan doa kami Bapa, buat Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan beserta wakilnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, Kau telah memberikan kami seorang pemimpin yang luar biasa Yesus. Jika di akhir jabatannya nanti Tuhan, dia sudah selesai menunaikan janjinya, dia sudah menunaikan setiap tugasnya di negara ini Bapak. Terus lindungi bapa-Mu ini Bapak, berkati dia berlipat-lipat kali ganda Yesus. Berkati anak cucunya Yesus, berkati istrinya Bapak, berkati keluarga besarnya Yesus. Biarkan umur panjang menjadi milik Presiden kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah bekerja dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Pemerintahan yang tertinggi dan terendah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan mereka dapat bekerja dengan jujur Tuhan dan bertanggung jawab Bapa dalam mengayomi rakyat dan masyarakat ini Bapa. Begitu juga Tuhan untuk pemilihan tahun 2024 Tuhan. Pemilihan presiden yang baru Tuhan. Pemimpin negara yang baru Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sudah menetapkan pemimpin yang baru buat negara kami. Kau sudah memilih pemimpin kami yang bertanggung jawab. Pemimpin yang dapat mengayomi bangsa ini untuk lebih maju lagi Tuhan. Kami percaya akan hal itu Bapa. Biarkan segala urusannya Tuhan, segala pemilihan Tuhan, segala pemilu Tuhan, Kau yang ikut campur tangan Tuhan, sehingga tidak ada Tuhan kecurangan dalam pemilihan tersebut Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Bapa. Saat ini kami berdoa Bapa buat pemimpin gereja kami Bapa. Kami berdoa Tuhan buat ketua sinode dan pengurus BPH Tuhan. Pendeta Dr. Rudin Adi Abraham, Gembala Pembina dan Wakil kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatanya Harjo, Ketua BPD Bekasi dan pengurus, Pendeta Sahala Nainggolan MTH, Ketua Rakyat 1H, Pendeta Budianto Tondong, Gembala Senior kami, Pendeta Darmayanto Lawatan MTH, dan Gembala Sidang kami yang ada di Bekasi Tuhan, Pendeta Noah Ginting dan keluarga Yesus. Tuhan, saat ini kami serahkan seluruh pembina gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan pelayanan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka Engkau yang memberkati lebih lagi Tuhan. Jagai lindungi mereka Tuhan. Bangun tidur mereka Kau jagai Tuhan. Keluar masuk mereka Engkau yang memberkati Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa doa syafaat kami juga Bapa. Kami mau memberkati Tuhan. Gembala sidang kami di tempat ini Bapa. Kami lepaskan berkat kami Tuhan kepada pendeta PWP Ayub Karsubang beserta istri Tuhan dan kedua anak-anaknya Tuhan. Biarkan Tuhan Kau berkati mereka, jaga lindungi mereka Tuhan, umur panjang menjadi bagian mereka, segala kerinduan mereka Kau yang memberkati Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, segala aspek kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jaga lindungi gembala sidang kami ini Tuhan, tutup bungkusnya dengan kuasa darah-Mu Bapa. Urapi setiap apapun yang menjadi bagian dalam hidupnya Tuhan. Kami sungguh mengasihi gembala sidang kami di tempat ini Bapa. Kami serahkan mereka sekeluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhan yang dapat menjaga mereka 1x24 jam. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini juga hamba mau berdoa Yesus. Hamba berdoa Bapa buat diaken dan pengerjaan Tuhan di tempat ini. Biarkan satu hati menjadi bagian kami Bapa. Melayani-Mu adalah melayani-Mu bukanlah suruhan dari orang-orang, namun karena adalah kerinduan hati kami masing-masing Bapa. Kami ingin lebih lagi melayani-Mu Bapa, bersama-sama dengan diaken pengerja di tempat ini Yesus. Biarkan Tuhan rasa tanggung jawab ada bersama dengan kami, keterbukaan menjadi bagian kami, tali persaudaraan kami semakin kuat Tuhan di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir Bapa. Kau berkati seluruh jemaat sidang GBI Lewi Karanganyar Bapa. Lindungi segala rumah tangga mereka, anak-anak mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka Kau lindungi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau jadikan seluruhnya berhasil Tuhan. Kau berkati kesehatan menjadi bagian mereka Tuhan. Jemaat yang sudah hadir saat ini Bapa, biarkan mereka Kau urapi Bapa. Firman yang telah Kau sampaikan tadi melalui hamba-Mu Bapa, biarkan itu tertanam dalam hati-Mu untuk lebih lagi setia kepada-Mu Tuhan, bahkan mau menyerahkan dirinya untuk melayani-Mu Tuhan. Karena kami percaya, kami tahu Yesus, Kau turun ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini juga Bapa, kami membawa doa syafaat kami Yesus buat Ibu Simanjuntak Boru Manalu Mama Areta Yesus. Bapa,
Berkati Mama Areta Tuhan. Biarkan Yesus Kau selalu bersama dengannya. Di masa saat ini dia sedang mengandung anaknya Bapa. Kau yang berikan dia kesehatan, kekuatan yang dari Allah Tuhan. Turun atasnya Bapa. Segala rumah tangganya, pekerjaan mereka Tuhan. Kau berkati, jadikan berhasil Yesus. Kami serahkan Tuhan saudara terkasih kami Mama Areta ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa. Buat saat ini bila ada jemaat Tuhan yang sakit, yang mengalami sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kau sudah mengangkat seluruh sakit penyakitnya. Kau sudah menyembuhkannya. Kau sudah menjamah Tuhan setiap bagian tubuh yang sakit. Biarkan Tuhan kami melihat kebesaran-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Doa syafaat yang telah kami naikkan ke dalam-Mu Tuhan. Kami mau satukan doa ini dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dan memberkati ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan sebentar lagi umat akan kembali ke rumah mereka masing-masing, bahkan akan melanjutkan dalam aktivitas mereka. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat dan kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terima berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, pertolongan dan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.